Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu baik-baik saja. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi fotorespirasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama. Saya Mailatul Masrurah, NIM T2019-8075 dari Bio 2. Kalian tahu nggak apa itu fotorespirasi? Fotorespirasi merupakan rangsangan cahaya terhadap laju respirasi, di mana CO2 yang dihasilkan oleh respirasi pada kebanyakan tumbuhan tinggi, yang menunjukkan bahwa laju respirasinya lebih cepat dalam keadaan terang daripada dalam keadaan gelap. Fotorespirasi dapat berlangsung bersama-sama dengan respirasi biasa, seperti glikolisis, daun krep, dan rantai respirasi. Respirasi biasa mempunyai laju yang sama dalam keadaan terang maupun gelap. Selain itu, yang membedakan respirasi biasa dengan fotorespirasi adalah tanggapannya terhadap oksigen, di mana kenaikan oksigen pada konsentrasi 2% sampai 21% yang menyebabkan kenaikan respirasi biasa sangat kecil, sedangkan fotosintesis mengalami kenaikan yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi fotorespirasi. Yang pertama, faktor internal yang terdiri dari faktor protoplastik, di mana kualitas dan kuantitasnya protoplasma yang berada di dalam sel akan mempengaruhi laju respirasi, di mana kualitas dan kuantitasnya tergantung pada umur tanaman. Dan yang kedua yaitu konsentrasi substrat respirasi yang tersedia, di mana semakin banyak konsentrasi substrat, maka respirasi akan berjalan semakin cepat. Begitu pula sebaliknya. Jika semakin sedikit, maka respirasinya akan berjalan lambat. Dan yang kedua yaitu faktor eksternal yang terdiri dari suhu. Semakin tinggi suhu, maka laju respirasinya semakin meningkat. Begitu pula sebaliknya. Namun besaran ini berbeda-beda setiap organisasi tumbuhan. Dan yang kedua yaitu cahaya. Ketika intensitas cahaya matahari meningkat, maka laju fotorespirasi akan meningkat. Dan yang ketiga yaitu konsentrasi oksigen dan karbon dioksida. Nah, oksigen dan karbon dioksida di udara ini akan berpengaruh laju respirasi. Namun, besarnya yang ditimbulkan itu berbeda-beda pada setiap tanaman. Dan yang keempat yaitu ketersediaan air. Nah, ketersediaan air ini di mana akan banyak ketersediaan air, maka laju respirasinya akan semakin meningkat. Dan sebaliknya ketika ketersediaan air sedikit, maka laju respirasinya akan menurun. Yang terakhir yaitu luka pada tanaman. Dapat meningkatkan laju fotorespirasi karena ketika tanaman itu luka, maka terjadi peningkatan enzim sehingga proses glikolisis dan karbolisme oksidatif akan meningkat. Selain itu, diperlukan pada energi untuk memperbaiki tanaman-tanaman yang rusak yang diikuti oleh pembentukan kalut sehingga laju fotorespirasinya juga akan semakin meningkat. Nah, ini merupakan gambaran dari siklus fotorespirasi. Yang pertama, Robisco memvaksin karbon melalui siklus Calvin dan juga bergabung dengan oksigen untuk memulai fotorespirasi. Kemudian, siklus aktif dari Robisco ini tidak dapat membedakan dua sulfat yang berupa yaitu O, CO, dan juga O dan O. Aktivitas Robisco untuk karbon dioksida 80 kali lebih tinggi daripada karbon. Namun, CO2 rendah yaitu 300 ppm. Menjadi O2 yaitu 20% siklus fotorespirasi. Di siklus Calvin yaitu sekitar 30% dalam kloroplas. Robisco ini digabung oleh RuBb oksigen. Nah, RuBb ini dibagi menjadi 5 karbon dan dipecah menjadi 2 karbon, 2 fosfor glikolat, dan 3 karbon gliserol atau yang disebut sebagai PGA. Nah, 2 fosfat glikolat dirubah menjadi glikolat dalam kloroplas
dan diangkut ke peroksisom. Kemudian glikolat ini dioksidasi oleh oksigen menjadi glikosilat dan nitrogen mikrosida yang dirubah menjadi air dan oksigen. Nah, glikosilat ini dirubah menjadi glisin dalam peroksisom, kemudian mitokondria yang ada di dalamnya akan diangkut. Nah, tadi merupakan siklus dari fotorespirasi. Selanjutnya yaitu proses fotorespirasi, di mana fotorespirasi menggambarkan proses biokimia yang diinduksi cahaya yang mengubah 2 fosfolglikolat menjadi 3 fosfolgliseral dan disertai pengambilan O2 dan pelepasan CO2. Fotorespirasi merupakan jalur utama metabolisme pada banyak tumbuhan. Fotorespirasi diinisiasi oleh kompetisi O2 dengan CO2 di daerah aktif enzim Robisco yang menghasilkan 2 fosfolglikolat dalam jumlah besar pada siang hari. Pada dasarnya, fotorespirasi berperan produk sampingan 2 fosfolglikolat yang beracun menjadi 3 fosfolgliseral yang menjadi perantaran siklus Calvin sampai bisonnya yang berguna. Selanjutnya, namun fotorespirasi juga mengakibatkan hilangnya sebagai besar C dan L yang baru berasimilasi sebagai CO2 dan NH3 fotorespirasi. Fotorespirasi secara kuantitatif dapat menurunkan fotosintesis sehingga 30% pada konsentrasi atmosfer CO2 dan O2 saat ini dan bahkan lebih pada suhu tinggi. Ini adalah gambaran proses terjadinya fotorespirasi. Selanjutnya yaitu proses fotorespirasi pada tumbuhan C3. Tumbuhan C3 mempunyai laju fotorespirasi yang tinggi. Asam glikolat adalah substrat fotorespirasi yang terbentuk dari asam fosfoglikolat, yaitu asam yang terbentuk dari asam yang terbentuk dari ribosa 1,5 difosfat atau RUDP yang ada pada siklus Calvin pada fotosintesis. Apabila RUDP bereaksi dengan CO2 dengan bantuan enzim RUDP karboksilase yang akan menghasilkan 2 molekul PGA atau asam 3 fosfoglycerat. Selanjutnya, pada asam 2 fosfolglikolat akan mengalami difosforilasi menjadi asam glikolat. Kemudian, asam glikolat masuk ke peroksisom yang terdapat dalam mesofil. Pada peroksisom terdapat 2 enzim, yaitu asam glikolat oksidase dan katalase. Dan enzim ini berfungsi untuk mengoksidir asam glikolat menjadi asam glikosilat dan kemudian mengubahnya menjadi glisin. Terbentuknya glisin di mitokondria dan kombinasi 2 molekul glisin akan membentuk 1 molekul serin dan CO2. Akhirnya serin keluar dari mitokondria dan diubah menjadi karbohidrat. Asam glikolat disintesis secara cepat pada konsentrasi CO2 sebanyak 300 ppm atau normal. Tetapi apabila meningkat sampai 1000 ppm mengakibatkan penurunan jumlah asam glikolat. Sedangkan pengaruh konsentrasi O2 berlawanan dengan CO2, di mana peningkatan O2 di atmosfer akan merangsang terbentuknya asam glikolat pada daun yang mendapatkan sinar. Asam glikolat akan disintesis dengan cepat dan diakumulasikan dalam jumlah udara yang relatif banyak. Jika tumbuhan C3 ditempatkan di dalam udara dengan kandungan O2 normal yaitu 21%. Proses fotorespirasi pada tumbuhan C4. Tumbuhan C4 sangat rendah dalam laju fotorespirasinya dan untuk dapat dimengerti maka perlu dipelajari proses penyematan CO2 dalam tumbuhan tersebut. CO2 yang disemat oleh fotosintesis pada tumbuhan C4 bereaksi dengan asam fosfional pirufat dalam sel mesofil sehingga terbentuklah asam malat, tetapi beberapa tumbuhan C4 ada juga menghasilkan asam asparat.
asam malat atau asa asparat diangkut ke mesofil dan masuk ke sel suludang pembuluh selanjutnya, mengalami dekarbosilase. CO2 yang dihasilkan akibat dekarbosilase akan disemat oleh RUDP36 karbosilase, kemudian diubah menjadi gula dan produk lainnya melalui lintasan pentosa fosfat reduktif. Pola pergerakan CO2 dalam fotosintesis pada tumbuhan C4 berawal dari atmosfer masuk ke sel mesofil, kemudian kloroplas masuk ke sel seludang pembuluh. Sel seludang pembuluh dikelilingi oleh sel mesofil yang mengandung enzim fosfonol pirufat atau PEP karbonsilase pada daur asam dikarbosilat yang berperan penyemat CO2. Yang terakhir yaitu perbedaan fotorespirasi pada tumbuhan C3, C4, dan CAM. Yang pertama, pada tumbuhan C3. Reaksi fotorespirasi pada tumbuhan C3 sangat dimungkinkan terjadi karena pada tumbuhan C3 berfungsi enzim RUDP adalah ganda, yaitu untuk mengikat CO2 dan O2 untuk fotorespirasi. Pemanfaatan CO2 hanya sebesar 50% karena adanya fotorespirasi. Yang kedua yaitu pada tumbuhan C4. Reaksi fotorespirasi pada tumbuhan C4 sangat rendah terjadi karena pada tumbuhan C4 memiliki enzim pengikat CO2 atau PEP karboksilase sehingga tidak terjadi kompetisi antara CO2 dan O2 karena PEP karboksilase hanya mengikat CO2. PEP akan berlangsung membawa CO2 ke RUDP sehingga menekankan terikatnya O2 pada RUDP. Rendahnya fotorespirasi pada tumbuhan C4 menyebabkan tanaman C4 lebih produktif dibandingkan tanaman C3. Selanjutnya yaitu pada tumbuhan CAM. Tingkat terjadinya fotorespirasinya sama dengan tumbuhan C4. Namun, kemungkinan peningkatan molekul CO2 terjadi pada malam hari. Mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan jika ada kekurangan dalam penyampaian materi atau salah dalam pengucapan kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.